Awal mula kecemasan. Sore itu, cahaya matahari mulai meredup, memberikan nuansa hangat di dalam rumah sederhana Vi. Dia menunggu kedatangan Bang Sahrial, abangnya yang selalu menjadi pelindung dan harapan bagi keluarganya. Vi adalah anak bungsu dari 7 bersaudara, dan meskipun dia merasa terasing di tengah banyaknya saudara, hubungan dengan Bang Sahrial selalu istimewa. Mereka berdua memiliki ikatan yang kuat, dan Vi seringkali mengandalkan abangnya dalam segala hal. Vi duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Rumah mereka terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan kebun kecil. Namun, sore itu, ada sesuatu yang membuat Vi tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Bayangan samar-samar tampak bergerak di antara pepohonan, dan aroma bunga kenanga tiba-tiba memenuhi udara, meski tidak ada satupun bunga di dekat situ. Vi mengerutkan dahi, berusaha mengusir perasaan aneh itu. Momen tersebut terhenti ketika Vi mendengar suara tawa ceria keponakannya, Rani, yang sedang bermain di halaman. Namun, saat melihat Rani, Vi merasakan getaran aneh. Dia melihat garis merah di leher Rani, seolah ada sesuatu yang mencolok dan mengganggu pandangannya. Ketika Rani berlari ke arah Vi, senyumnya tampak tidak secerah sebelumnya. Vi berusaha tersenyum, tetapi hatinya dipenuhi kekhawatiran. Tidak lama kemudian, Ibu Fatin, ibu mertua Vi, dan kakak iparnya, Dito, pulang dari pasar. Mereka membawa beberapa bahan makanan yang akan dimasak untuk makan malam. Setelah menyapa, Vi mencoba mengalihkan perhatian mereka dari rasa cemas yang mengganggu. Namun, Ibu Fatin merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat Rani dan dengan lembut bertanya, "Ada apa nak? Kenapa lehermu merah?" Rani hanya menggelengkan kepala dan berlari kembali bermain. Vi merasa lega, tetapi rasa cemasnya tidak kunjung hilang. Malam mulai merayap, dan saat mereka berkumpul untuk makan malam, suasana terasa tegang. Bang Sahrial belum juga muncul, dan Vi mulai merasa khawatir. Dia mengingat pesan abangnya untuk tidak keluar rumah sendirian setelah gelap. Setelah makan, Vi memutuskan untuk menunggu di ruang tamu. Dia merapikan beberapa barang dan mencoba menenangkan pikirannya. Namun, suara geraman aneh tiba-tiba terdengar dari arah kamar Bang Sahrial. Vi terkejut dan merasa jantungnya melompat. Suara itu tidak seperti suara biasa, itu seperti suara makhluk yang sedang menggeram. Keinginan untuk mengintip mengalahkan rasa takutnya, dan dia pun berdiri perlahan. Dengan hati-hati, Vi mendekati pintu kamar Bang Sahrial. Dia mengintip dari celah pintu dan melihat abangnya berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh 3 sosok manusia yang tampak menakutkan. Wajah mereka tampak pucat, mata mereka kosong dan menyeramkan. Mereka menggeram dengan suara rendah, seolah-olah sedang berkomunikasi satu sama lain. Vi menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua adalah ilusi. Namun, ketika Bang Sahrial mulai melakukan gerakan ritual, Vi merasa ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan energi negatif yang mengalir di dalam ruangan. Bang Sahrial terlihat berusaha mengusir makhluk-makhluk itu dengan mantra dan gerakan tangan. Vi berdiri tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika makhluk-makhluk itu mulai mendekat, rasa takut dan kepanikan melanda dirinya. Dalam momen yang mencekam, Bang Sahrial berhasil mengalahkan salah satu dari mereka dengan sebuah teriakan yang menggema. Vi merasakan getaran di seluruh tubuhnya, dan dia tahu bahwa pertarungan ini adalah untuk melindungi keluarganya. Dia akhirnya berani melangkah masuk ke dalam ruangan, tetapi saat dia melakukannya, makhluk-makhluk itu menghilang seolah-olah tertarik kembali ke kegelapan. Setelah pertarungan itu usai, Bang Sahrial terlihat letih dan tertegun. Dia menatap Vi dengan tatapan serius, seolah ingin menjelaskan sesuatu. Vi, kita harus berhati-hati. Ini bukan hal sepele. Mereka adalah begu ganjang. Makhluk yang memiliki kekuatan jahat, katanya dengan nada yang penuh penyesalan. Vi merasa lemas, dan semua yang terjadi di malam itu mulai terbayang dalam pikirannya. Rasa cemas yang awalnya hanya perasaan biasa kini berubah menjadi ketakutan yang mendalam akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Vi tahu, malam itu baru saja dimulai,
dan kegelapan yang mengintai akan mengubah hidup mereka selamanya. Ritual dan ketakutan. Malam semakin larut, dan suasana di dalam rumah terasa mencekam. Setelah melihat sosok-sosok yang menyeramkan di kamar Bang Sahrial, Vi tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, berusaha menenangkan pikirannya, tetapi bayangan makhluk-makhluk itu terus menghantuinya. Suara geraman yang sempat didengarnya masih terngiang-ngiang di telinganya. Vi merasa seolah-olah kegelapan malam itu menekan jiwanya, membuatnya sulit bernapas. Bang Sahrial akhirnya keluar dari kamar, wajahnya tampak lelah dan pucat. Dia melihat Vi yang duduk di sofa dengan mata yang masih terbelalak. Vi, kamu tidak perlu khawatir, katanya, berusaha meyakinkan. Aku sudah mengusir mereka, tapi kita harus bersiap, karena mereka mungkin akan kembali. Vi menatap abangnya dengan mata penuh ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi, Bang? Siapa mereka? Tanyanya dengan nada gemetar. Bang Sahrial menghela napas dalam-dalam, wajahnya tampak serius. Mereka adalah begu ganjang, makhluk yang terikat pada dunia lain dan sering digunakan untuk tujuan jahat. Mereka bisa datang kapan saja dan mengincar kita. Kekhawatiran Vi semakin mendalam. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika makhluk-makhluk itu kembali. Malam itu, mereka berdua memutuskan untuk tidak tidur. Bang Sahrial mengambil beberapa benda yang diperlukan untuk melakukan ritual perlindungan. Ia menggambar simbol-simbol di lantai dengan kapur, dan menyalakan lilin-lilin kecil di sekelilingnya. Vi membantu abangnya, meskipun pikiran negatif terus mengganggu. Setiap kali dia mendengar suara aneh dari luar, hatinya berdegup kencang. Bang Sahrial mulai mengucapkan mantra, dan Vi merasa energi di sekitar mereka berubah. Suara lilin yang menyala dan suara mantra abangnya seolah membentuk perisai di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara geraman yang familiar kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, dan Vi merasa bulu kuduknya merinding. Bang, mereka kembali, teriaknya panik. Bang Sahrial menatap Vi dengan tegas. Jangan panik, Vi. Kita harus tetap fokus. Dia melanjutkan mantranya dengan suara yang semakin keras dan penuh keyakinan. Gerakan makhluk-makhluk itu mulai terlihat di sudut ruangan. Mereka muncul satu persatu, wajah mereka tampak lebih jelas dan menakutkan dari sebelumnya. Vi bisa melihat mata mereka yang kosong dan senyum sinis yang mengerikan. Kegelapan mulai menyelimuti ruangan, dan Vi merasa terjebak dalam ketakutan. Dia merasa seolah-olah makhluk-makhluk itu menelan seluruh keberaniannya. Bang Sahrial berusaha mengusir mereka dengan mantra yang lebih kuat, tetapi makhluk-makhluk itu tampak tidak terpengaruh. Vi bisa merasakan kekuatan jahat yang eman dari mereka, dan dia tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dalam momen yang menegangkan, salah satu makhluk mendekati Vi dengan gerakan lambat, seolah-olah ingin mengambilnya. Vi berteriak, dan itu memicu reaksi Bang Sahrial. Dia melangkah maju, mengangkat tangan dan mengucapkan mantra dengan penuh kekuatan. Aku tidak takut pada kalian. Pergi dari sini, teriaknya. Suara Bang Sahrial menggema di seluruh ruangan, dan Vi merasakan getaran dari mantra yang diucapkan. Makhluk-makhluk itu mulai mundur, tetapi tidak sebelum satu dari mereka menjulurkan tangan ke arah Vi. Vi merasakan hawa dingin yang menyengat, dan seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Dalam sekejap, dia melihat gambaran masa lalu, kenangan akan keluarganya, tawa Rani, dan momen-momen bahagia yang pernah mereka lalui. Semua itu menghilang dalam sekejap, dan Vi merasa putus asa. Bang Sahrial melihat adiknya terjebak dalam pengaruh makhluk itu. Dengan segenap tenaga, dia berlari ke arah Vi dan menariknya menjauh. Vi, ingat siapa kita. Ingat keluarga kita, teriaknya, berusaha membangkitkan semangat Vi. Kata-kata itu berhasil menyentuh hati Vi, dan dia mulai berjuang melawan kekuatan jahat yang mengikatnya. Dengan dukungan abangnya, Vi berhasil melepaskan diri dari cengkeraman makhluk itu. Dia merasa seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Bang Sahrial melanjutkan mantranya, dan dengan satu teriakan terakhir, dia mengusir makhluk-makhluk itu. Mereka menghilang dalam kegelapan, meninggalkan keheningan yang mencekam. Setelah pertarungan itu,
Vi dan Bang Sahrial terengah-engah. Keduanya duduk di lantai, lelah tetapi lega. Kita berhasil, kata Bang Sahrial, meskipun wajahnya masih tampak pucat. Namun, Vi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kemenangan mereka terasa kosong, dan perasaan cemas belum juga hilang. Malam itu, Vi menyadari bahwa mereka telah memasuki dunia yang lebih gelap, di mana makhluk-makhluk jahat akan selalu mengintai. Meskipun Bang Sahrial berhasil mengusir mereka untuk sementara, Vi tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih menakutkan. Mereka berdua terjebak dalam permainan jahat yang tidak mereka pahami sepenuhnya, dan kegelapan yang mengintai akan terus mengancam mereka. Mengejar kekayaan. Seminggu setelah malam mencekam ketika mereka berhadapan dengan Begu Ganjang, kehidupan di rumah Vi perlahan kembali normal. Namun, bayangan dari pengalaman itu masih menghantui pikiran Vi. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara geraman yang seolah-olah datang dari kegelapan. Bang Sahrial juga tampak lebih pendiam, dan meskipun ia berusaha menyemangati keluarganya, Vi dapat merasakan ketegangan yang menggelayuti suasana di rumah. Beberapa hari kemudian, bangunan baru mulai muncul di sekitar lingkungan mereka. Bang Sahrial, yang dulunya seorang pedagang kecil, tiba-tiba mulai mendapatkan perhatian publik. Ia mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan kontrak besar untuk memasok barang ke toko-toko di kota. Vi merasa bangga, tetapi di saat yang sama, ada satu hal yang mengganjal di dalam hatinya. Keberhasilan itu terasa terlalu cepat, dan kebangkitan abangnya tampak tidak wajar. Satu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Bang Sahrial mulai menceritakan rencananya. Vi, aku ingin kita memulai usaha baru. Kita bisa buka toko sendiri, menjual barang-barang berkualitas tinggi. Aku sudah mendapatkan modal yang cukup besar, katanya dengan semangat yang membara. Vi terkejut. Dari mana kamu mendapatkan semua ini, Bang? Apakah kamu yakin itu aman? Tanyanya, merasa khawatir. Bang Sahrial tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Vi merasa tidak nyaman. Aku sudah melakukan beberapa investasi. Aku berurusan dengan orang-orang yang tahu cara cepat mendapatkan uang. Kita tidak perlu khawatir, Vi. Semua ini demi masa depan kita, jawabnya, dengan nada meyakinkan. Vi mencoba mengingatkan abangnya tentang pengalaman mereka dengan Begu Ganjang, tetapi Bang Sahrial tidak mau mendengarkan. Dia terjebak dalam mimpi besar akan kekayaan dan kesuksesan. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak barang yang datang ke rumah mereka. Vi melihat abangnya bekerja keras, tetapi di balik semua itu, ia merasakan ada yang tidak beres. Suatu malam, saat Vi sedang membersihkan rumah, ia menemukan sebuah buku tua di dalam kotak di loteng. Buku itu berisi catatan tentang berbagai jenis pesugihan dan ritual yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kekayaan. Vi merasa ngeri saat membaca beberapa halaman. Salah satu ritual yang disebutkan di dalam buku itu sangat mirip dengan apa yang dilakukan Bang Sahrial dalam ritual sebelumnya. Vi merasakan ketakutan yang mendalam. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang buku itu dan siapa yang menulisnya. Dia menyadari bahwa banyak dari ritual tersebut melibatkan pengorbanan, baik itu benda berharga atau bahkan nyawa. Vi merasa gelisah, dan hatinya dipenuhi rasa cemas. Dia tahu bahwa Bang Sahrial semakin terjebak dalam dunia yang gelap. Ketika Vi akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Bang Sahrial, ia menemukan abangnya sedang bersiap untuk pergi menemui salah satu mitra bisnis yang baru dikenalnya. Bang, aku khawatir tentang semua ini. Apa kamu yakin ini adalah jalan yang benar? Aku merasa ada yang salah, Vi mengungkapkan kekhawatirannya. Bang Sahrial menatap Vi dengan tatapan tajam. Jangan khawatir, Vi. Ini adalah kesempatan emas. Kita harus memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kamu tidak mengerti, aku berjuang untuk kita semua. Dia bergegas pergi, meninggalkan Vi dalam keadaan cemas dan tak berdaya. Malam itu, Vi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan abangnya dan semua perubahan yang terjadi di dalam hidup mereka. Pikirannya berkelana ke apa yang telah terjadi di malam ritual mereka. Vi merasa tidak nyaman,
seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Keesokan harinya, ketika Vi sedang memasak, dia mendengar suara aneh di luar rumah. Suara itu membuatnya bergegas ke jendela. Dia melihat sekelompok orang berdiri di depan rumah, wajah mereka tampak gelisah dan penuh ketakutan. Salah seorang dari mereka, seorang tetangga bernama Pak Hadi, terlihat sangat cemas. Vi, kamu harus berhati-hati. Beberapa orang di sekitar sini menghilang. Mereka bilang ada yang melakukan ritual terlarang untuk mendapatkan kekayaan, katanya dengan nada serius. Vi merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang dilakukan Bang Sahrial mungkin telah menarik perhatian makhluk-makhluk jahat itu lagi. Dalam hatinya, Vi merasa menyesal karena tidak bisa mencegah abangnya terjebak dalam pesugihan yang berbahaya. Dia berusaha untuk menghubungi Bang Sahrial, tetapi tidak berhasil. Abangnya sudah pergi jauh, terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia jangkau. Hari-hari berlalu, dan Vi semakin merasa terasing. Dia mencoba mencari cara untuk menghentikan semua ini, tetapi setiap kali dia berusaha berbicara dengan Bang Sahrial, abangnya selalu memiliki alasan untuk mengabaikannya. Keberuntungan mereka tampak semakin meningkat, tetapi Vi merasa semakin terputus dari kenyataan. Keluarganya, yang dulunya penuh dengan kebahagiaan, kini terasa seperti sebuah rumah yang dikelilingi oleh kegelapan. Suatu malam, saat Vi sedang melamun di ruang tamu, dia mendengar suara ketukan di pintu. Dengan rasa penasaran, dia membuka pintu dan melihat seorang wanita tua berdiri di sana. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional dan memiliki aura yang misterius. Kau harus berhati-hati, nak. Kekayaan yang kau kejar bisa membawa kehancuran, katanya dengan suara serak. Vi merasa terkejut dan bingung. Siapa Anda? Apa yang Anda maksud? Tanyanya. Wanita itu hanya tersenyum sedih. Kau harus berhenti mencarinya. Jangan sampai terlambat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wanita tua itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Perasaan cemas yang menggelayuti hati Vi semakin dalam. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk jahat itu mungkin sudah kembali, dan Bang Sahrial semakin terjebak dalam pencarian kekayaan yang bisa menghancurkan hidup mereka. Dalam kegelapan malam, Vi bertekad untuk mencari cara menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Dia harus menemukan abangnya dan membawanya kembali ke jalan yang benar, sebelum kegelapan itu menelan mereka selamanya. Penyesalan yang terlambat, hari-hari berlalu dengan cepat, dan Vi merasa semakin tertekan oleh situasi yang mengelilinginya. Bang Sahrial terus mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dalam bisnisnya, tetapi di balik semua itu, ada bayangan gelap yang mengancam. Vi tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa kekayaan yang diperoleh abangnya bukanlah hasil dari kerja keras yang tulus, melainkan ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih jahat yang menggerakkan semua ini. Suatu sore, ketika Vi sedang membersihkan rumah, dia menerima telepon dari Ibu Fatin, yang baru saja pulang dari pasar. Vi, kamu harus datang ke rumah. Ada sesuatu yang aneh terjadi di lingkungan kita, kata Ibu Fatin dengan nada cemas. Vi segera bergegas pulang, hatinya berdebar-debar. Setibanya di rumah, Vi melihat Ibu Fatin duduk di ruang tamu, wajahnya tampak sangat khawatir. Ada beberapa tetangga yang menghilang, dan aku mendengar kabar bahwa mereka terlibat dalam praktik pesugihan, kata Ibu Fatin. Kau tahu bagaimana berbahayanya itu? Vi merasa jantungnya terhimpit. Dia tahu bahwa Bang Sahrial mungkin terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Ibu, aku harus berbicara dengan Bang Sahrial. Dia harus menghentikan semua ini sebelum terlambat, Vi menjawab, berusaha menenangkan diri. Namun, ketika Vi mencoba menghubungi Bang Sahrial, abangnya tidak menjawab panggilan. Kecemasan semakin menyelimuti dirinya. Vi tahu bahwa makhluk-makhluk jahat itu mungkin sudah kembali, dan mereka mengincar keluarga mereka. Dia merasa putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, saat Vi berbaring di tempat tidurnya, dia teringat akan buku tua yang ditemukan di loteng. Dengan hati-hati, dia mengambilnya dan mulai membaca lagi. Di antara halaman-halamannya,
dia menemukan informasi tentang ritual yang dilakukan untuk mengakhiri pengaruh makhluk jahat. Vi merasa menemukan harapan, tetapi dia juga tahu bahwa untuk melakukannya, dia mungkin harus menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Keberanian Vi semakin tumbuh saat dia memutuskan untuk menyiapkan ritual tersebut. Dia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, meskipun ketakutan dan keraguan terus menghantuinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian. Vi memutuskan untuk mencari bantuan dari teman-teman dekatnya dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Keesokan harinya, Vi mengunjungi seorang dukun yang dikenal di daerah mereka. Dukun itu, seorang wanita tua dengan mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan, mengamati Vi dengan cermat. "Kau datang untuk mencari tahu tentang kekuatan jahat, ya?" tanya dukun itu. Vi mengangguk, merasa tertekan. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mengusir makhluk jahat, mereka harus melakukan ritual yang melibatkan pengorbanan yang tulus dan pengakuan atas kesalahan. "Kekayaan yang kau cari mungkin akan membawa kehancuran pada keluargamu. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya," kata dukun itu, suaranya tenang namun penuh peringatan. Vi merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa untuk menyelamatkan bangsa Rial, dia harus berani menghadapi kegelapan. Setelah mendengar penjelasan dukun, Vi pulang dengan tekad bulat. Dia akan melakukan ritual malam itu, meskipun dia merasa ketakutan menghantui setiap langkahnya. Saat malam datang, Vi menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan. Lilin-lilin kecil dinyalakan, dan simbol-simbol digambar di lantai sesuai petunjuk dari dukun. Vi merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi dia terus melanjutkan. Dengan setiap detik yang berlalu, rasa cemas dan ketakutan semakin mendominasi pikirannya. Ketika semua siap, Vi memanggil nama Bang Sahrial dengan harapan bahwa abangnya akan merespons. Namun, tidak ada jawaban. Dalam suasana hening yang mencekam, Vi mulai mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh dukun. Suara lilin yang menyala dan getaran energi di sekelilingnya menciptakan suasana magis, tetapi juga menakutkan. Tiba-tiba, suara geraman terdengar lagi. Vi merasa hawa dingin menyelimuti ruangan, dan dia tahu bahwa makhluk-makhluk itu telah kembali. Dalam ketakutannya, Vi terus mengucapkan mantra. Dia merasakan kehadiran yang mengintimidasi, seolah-olah makhluk-makhluk itu sedang mengawasi setiap gerakannya. Pada saat yang sama, Vi merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam bayangan. Dia melihat gambaran-gambaran menyedihkan, kenangan akan masa lalu, wajah abangnya yang tersenyum, dan saat-saat bahagia yang mereka lalui bersama. Semua itu membuatnya semakin sedih. Vi menyadari bahwa dia telah mengabaikan peringatan dan telah membiarkan kekayaan mengubah keluarganya. Dalam momen itu, Vi berteriak, "Bang, kembalilah, jangan terjebak dalam kegelapan ini." Suara jeritan itu menggema di dalam ruangan, dan dia merasakan bahwa makhluk-makhluk itu mulai mundur. Namun, dia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari semuanya. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Bang Sahrial dan keluarganya. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang menyelimuti. Meskipun Vi berhasil melakukan ritual, dia sadar bahwa Bang Sahrial semakin terjebak dalam kegelapan. Rasa penyesalan yang mendalam mengisi hatinya. Dia tahu bahwa waktu semakin habis, dan dia harus segera menemukan abangnya sebelum semuanya terlambat. Vi bertekad untuk menghentikan semua ini, tetapi dia juga menyadari bahwa setiap langkah yang diambil dapat membawa konsekuensi yang tidak terduga. Pertarungan terakhir dan kesedihan. Malam yang kelam menyelimuti rumah Vi, dan suasana terasa semakin mencekam. Setelah melakukan ritual untuk mengusir makhluk jahat, Vi merasakan adanya perubahan, tetapi dia tahu bahwa itu belum cukup. Dia harus menemukan Bang Sahrial dan membawanya kembali dari kegelapan yang semakin mendalam. Waktu terasa mendesak, dan Vi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Keesokan harinya, Vi memutuskan untuk mencari Bang Sahrial di tempat-tempat yang sering dikunjunginya. Dia pergi ke pasar dan bertanya kepada teman-teman dan kenalan abangnya. Namun, setiap orang yang ditemuinya tampak gelisah dan ragu untuk memberikan informasi.
Mereka semua merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak berani berbicara lebih jauh tentang itu. Setelah berkeliling seharian, Vi akhirnya mendapat petunjuk bahwa Bang Sahrial sedang berada di sebuah tempat terpencil di pinggiran kota, tempat di mana orang-orang biasa tidak berani mendekat. Tempat itu dikenal sebagai lokasi ritual gelap, di mana banyak orang terjebak dalam pencarian kekayaan dan kekuatan. Vi merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi dia tahu bahwa dia harus pergi ke sana. Saat malam tiba, Vi berangkat dengan membawa beberapa lilin dan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual perlindungan. Dalam perjalanan, dia terus berdoa agar dia bisa menemukan abangnya sebelum semuanya terlambat. Ketika dia mendekati tempat itu, suasana semakin mencekam. Hawa dingin menyelimuti dirinya, dan suara-suara aneh terdengar di sekelilingnya. Vi akhirnya tiba di lokasi tersebut. Dia melihat cahaya samar dari kejauhan, dan saat mendekat, dia bisa melihat Bang Sahrial berdiri di tengah kelompok orang yang tampak terpesona oleh sesuatu. Mereka semua terlihat seperti dalam trans, seolah-olah terikat pada kekuatan yang lebih besar. "Bang!" Vi berteriak, berusaha menarik perhatian abangnya. Namun, suaranya seolah hilang dalam kegelapan. Bang Sahrial tidak mendengarnya dan terus terhanyut dalam ritual yang berlangsung. Vi merasa putus asa, tetapi dia tidak bisa menyerah. Dengan tekad yang bulat, Vi melangkah maju, membawa lilin dan bahan-bahan ritual. Dia mulai menggambar simbol-simbol di tanah dan menyalakan lilin. Suara geraman yang familiar kembali terdengar, dan Vi merasakan kehadiran makhluk-makhluk jahat yang mengintai mereka. Dia mengucapkan mantra perlindungan dengan suara lantang, berusaha memecahkan trans yang mengikat Bang Sahrial dan orang-orang di sekelilingnya. Ketika Vi mengucapkan mantra, tiba-tiba suasana berubah. Makhluk-makhluk itu muncul, menampakkan diri dengan wajah-wajah menakutkan dan aura yang menakutkan. Vi merasa ketakutan, tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap kuat. "Bang, kembalilah. Ingat keluarga kita. Ingat siapa dirimu," teriaknya, berusaha menjangkau jiwanya yang terjebak. Bang Sahrial, yang awalnya tampak terhanyut, mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Dia menatap Vi dengan tatapan bingung, seolah-olah berjuang melawan kekuatan yang mengikatnya. Vi terus berdoa dan mengucapkan mantra, berusaha menarik abangnya kembali ke dunia nyata. Dalam momen yang menegangkan, makhluk-makhluk itu mulai mendekat, berusaha menghentikan ritual Vi. Mereka menggeram dengan suara yang mengerikan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Namun, Vi tidak mundur. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir mereka. Saat Bang Sahrial mulai melawan pengaruh makhluk-makhluk itu, Vi merasakan kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Dia mengingat semua kenangan indah bersama keluarganya, semua tawa dan cinta yang pernah mereka bagi. Dengan setiap kata yang diucapkannya, dia merasakan kekuatan cinta dan harapan yang semakin membara. Akhirnya, dengan teriakan yang menggema, Bang Sahrial berhasil melepaskan diri dari cengkeraman makhluk jahat. Dia berdiri di samping Vi, wajahnya penuh penyesalan dan kelegaan. "Vi, aku minta maaf. Aku terjebak dalam pencarian yang salah," katanya dengan suara bergetar. Namun, kegelapan belum sepenuhnya menghilang. Makhluk-makhluk itu semakin marah dan menyerang mereka dengan brutal. Vi dan Bang Sahrial berjuang bersama untuk melawan mereka, tetapi saat itu, Vi menyadari bahwa untuk mengakhiri semua ini, satu pengorbanan terakhir diperlukan. Dalam keputusan yang sangat menyakitkan, Vi berkata, "Bang, aku akan mengorbankan diriku untuk menyelamatkan kita semua. Ini satu-satunya cara." Bang Sahrial terkejut dan berusaha menahannya. "Tidak, Vi, aku tidak bisa kehilanganmu," teriaknya, tetapi Vi sudah terlanjur mengambil keputusan. Dengan penuh keberanian, Vi mulai melakukan ritual terakhir. Dia menyalakan lilin-lilin dan mengucapkan mantra dengan suara yang tegas. Makhluk-makhluk itu mulai mundur, tetapi mereka tidak mau menyerah begitu saja. Dalam momen yang penuh ketegangan, Vi merasakan kekuatan mengalir di seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk mengakhiri semua ini. Dengan satu jeritan terakhir,
Vi menyelesaikan ritualnya. Cahaya yang terang menyelimuti seluruh area, dan makhluk-makhluk jahat itu berteriak sebelum menghilang dalam cahaya itu. Dalam sekejap, kegelapan yang mengancam telah sirna, tetapi harga yang harus dibayar adalah nyawanya sendiri. Bang Sahrial terjatuh ke lutut, air mata mengalir di pipinya. Dia merasakan kehilangan yang mendalam, seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh. Vi, tidak, teriaknya, tetapi semua sudah terlambat. Vi telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkannya. Kisah ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Bang Sahrial merasakan penyesalan yang tak terlukiskan, menyadari bahwa keserakahan dan ambisi telah membawanya pada kehancuran yang paling menyakitkan. Dalam momen terakhir, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga kenangan Vi dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Di tempat yang sunyi itu, hanya ada kenangan Vi yang akan terus hidup dalam ingatan Bang Sahrial. Kegelapan mungkin telah sirna, tetapi rasa kehilangan dan penyesalan akan selalu menghantui hidupnya. Keluarga yang dulunya penuh kebahagiaan kini terperangkap dalam kesedihan, belajar bahwa kekayaan tidak ada artinya jika harus mengorbankan cinta dan kehidupan.